Wajib tarbiyatu. Pembahasan kita dari apa yang sudah kita bahas dari bulan suci Ramadan, Salahul usrati wa daurul abawaini fi tarbiyah. Jilid pertama. Ini masih pembahasan tentang pernikahan dan pendidikan. Bagaimana peranan pernikahan dan bagaimana peranan pendidikan. Ketika kita mau membuat rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, didahulukan dengan pernikahan yang benar, acara yang benar, pendidikan yang menurut syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat banyak disayangkan. Masyarakat kita tidak mengenal pahala yang paling besar. Padahal dalam dia mendapatkan pahala paling besar itu mampu untuk merubah suasana yang ada. Ini sangat-sangat disayangkan. Pahala yang besar dengan jihad yang besar. Dengan jihad besar dia bakal mendapatkan pahala besar. Seperti sekarang kita ngaji. Ngaji itu ini kelihatannya sederhana, tapi mampu merubah. Kasihan banyak anak-anak muda hadrah sana sini, tapi giliran ngaji tidak, itu sayang. 1000 jamnya dia berhadrah, nggak ada bandingannya dengan 1 menitnya dia ngaji. 1000 jamnya dia zikir, mau zikir apa? Mau zikir apapun. Yang mempunyai zikiran Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib Ratibil Haddad. Beliau nangis kalau misalnya ada orang di dalam majelis zikir kuat, tapi di dalam majelis ngaji enggak kuat. Zikirnya kita walaupun 1000 jam enggak ada bandingannya dengan kita 1 menit dalam ngaji. Jadi lebih istimewa 1 menitnya kita ngaji. Ini banyak enggak ngerti jamaah. Belum tentu orang berhadrah, belum tentu orang berqasidah 1 tahun merubah. Belum tentu. Atau mungkin zikirannya orang walaupun dia berzikir sampai melayang. Kalau kata Muallim Syafi'i Azami, ada orang zikir sampai melayang, saking zikirannya hebat. Enggak ada bandingannya dengan ngaji. Hatta 1 menit kita ngaji itu melebihi dari segala-galanya. Ngaji itu pendidikan yang paling utama jamaah. Kalau dari ngajinya sudah kalah, semuanya kalah. Kalau ada orang lebih banyak zikirnya daripada ngaji, khawatir. Apalagi banyak orang berbicara di zaman sekarang tentang wali. Wali. Pembahasannya setiap waktu adalah wali, tetapi dia enggak ngaji. Ini sayang. Salah, nanti zindik dia. Zindik. Karena kekuatan utama syariat. Gitu. Nah, ini dikatakan oleh Al-Habib Umar, az-zawaj wa tarbiyah yang paling indah, tarbiyah yang paling merubah suasana adalah pengajian. Seperti majelis seperti sekarang ini. Kelihatan santai, ya. Bahkan itu alifnya saya udah tahu, nahwu saya udah tahu, sorof udah tahu. Kajiannya mungkin bisa jadi di antara kita sudah paham. Tapi dengan hadirnya itu mampu merubah suasana. Satu majelis ilmu mampu merubah 70 majelis kebatilan. Satu majelis ilmu, tuh lihat. Satu majelisnya ilmu itu mampu merubah kebatilan. Sampai kita zikiran sekalipun enggak ada kekuatannya zikiran kita. Walaupun kita berzikir dibanding majelis ilmu. Ya, dibanding majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itu ilmu
terungkap. Dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terungkap dan Islam tersebar. Ya, ini harus merubah kita nih. Kita wajib merubah. Atau anak keturunan kita nih, wajib kita rubah. Anak-anak muda kita, Masya Allah. Anak-anak muda kita, walaupun mereka bersalawat 1000 jam mereka bersalawat, kekuatan salawat itu ada di ilmu. Ya, kekuatan salawat itu ada di ilmu. Salawat 1000 jam kalah dengan satu ilmu, dengan satu majelis ilmu. Karena orang bersalawat tanpa mengetahui ilmu berantakan. Makanya salawatnya seorang ulama, salawatnya seorang ulama lebih istimewa daripada 1 jutanya umat dalam bersalawat. 1 jutanya umat dalam bersalawat. Kenapa? Karena satu salawatnya ulama itu dengan ilmu. Itu maksudnya. 2 rakaat ulama, rakaatan yang indal alim, hadis Rasulullah. 2 rakaatnya ulama itu afdalu min alfi rakaatin, itu lebih afdal daripada 1000 rakaatnya orang awam. Kenapa? 1000 rakaat capek, melelahkan, memakan waktu luar biasa. Tapi ini 2 rakaatnya dengan ilmu, gitu. Bahkan zikiran sebentar. Walau lahdatan, walaupun sebentar, tapi disertai dengan ilmu, itu lebih istimewa daripada zikirannya kita walaupun 1000 jam. Ya, jamaah sekalian, ini perlu kita untuk pahami. Makanya majelis setiap masjid, mushola, majelis ta'lim yang digaungkan itu majelis ilmu dulu. Untuk masalah yang lainnya itu belakangan. Gitu. Yang didahulukan adalah majlisul ilm. Karena dari majelis ilmu itu mampu untuk seseorang itu berubah, bahkan suasana alam berubah. Az-zawaj wa tarbiyah. Nah, ini mampu merubah suasana dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Coba dalam pernikahan di situ ada maulidnya, terus ditradisikan ada maulidnya, terus ditradisikan ada maulidnya. Itu merubah suasana, jamaah sekalian. Kan itu perlu dengan strategi ilmu. Nggak bisa kita langsung mengadakan nikahan dengan langsung maulid. Entar dulu strategi dengan ilmu. Orang disuruh ngaji dulu kayak begini. Nah, kira-kira orang udah tahu tentang apa yang disebut dengan akad nikah atau pernikahan. Kemudian ketika diamalkan, orang sudah tidak bingung. Ini pentingnya nih, penting. Ketika dalam satu pernikahan yang dilakukan maulid, ceramah, selesai. Mau kondangan, bismillah, nggak ada kondangannya, nggak ada masalah. Kalau diundang hadirnya itu udah mendapatkan kesan dan sudah mendapatkan doa besar buat wabil khusus kedua mempelai. Dibacakan doa, bacakan maulid, zikir, tahlil, kemudian dakwah di situ diungkap. Terus satu tempat lagi kayak gitu, satu tempat lagi kayak gitu, satu tempat lagi kayak gitu. Di mana tidak ada perjumpaan antara laki dan perempuan dalam maksiat. Sekarang banyak dalam pernikahan-pernikahan, Masya Allah, perempuannya dengan bibir menornya, dengan pakaian yang serba terbukanya. Allahu Akbar. Apalagi kalau misalnya kita lihat, justru pernikahan maghrib itu paling ramai dan paling banyak. Nah, kalau kita mengadakan pernikahan, jangan maghrib. Nanti jam 8 atau setengah 8 mulai lagi. Maghrib jangan ada rame-rame. Rotib udah rotib. Ngaji antara maghrib dan isya pengajian. Gitu. Ini mentradisi di dunia Islam. Kita lihat di Tarikh Hadramut Maut, pernikahan nikah sebagaimana biasa. Masya Allah, semua Masya Allah. Tapi antara maghrib dan isya nggak ada kondangan di situ, nggak ada. Ditutup pernikahan itu antara maghrib dan isya. Apa itu? Baca rotib, baca ngaji, baca Quran, zikir. Walaupun kira-kira orang pada datang, tuan rumah nggak mau nerima. Walaupun itu adalah duit, ada mau dikasih duit, enggak. Ini waktu yang istimewa antara maghrib dan isya. Kalau kita justru malah antara maghrib dan isya jam berapa? Maghrib jam berapa?
jam 6, jam 17 ya. Jam 18. Ya, jam 18 sampai jam 19. Apa-apaan undangan dari jam 18 sampai jam 19. Itu kan lagi sedang waktunya maghrib dan isya. Ini dia nggak tahu itu budaya Yahudi Nasrani udah masuk jemaah. Yahudi dan Nasrani nggak mampu memerangi umat Islam dengan senjata, enggak, dengan bedil dan sebagainya, enggak mampu. Tapi dengan budaya nih, budaya pernikahan antara maghrib dan isya itu justru ramenya mereka. Ya, di gedung dan sebagainya. Coba kita lihat, adakah pernikahan jam 8 malam atau jam 9 malam itu udah sampahnya semuanya? Enggak ada. Habis maghrib dan isya, masya Allah. Kemudian kita ngikut. Udah diajarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, malah kita ikut. Tepuk tangan mereka. Pendidikan kita kalah lagi, merosot lagi. Bahkan terkadang nih orang udah pada ikut ngaji masih tetap aja ngadain pernikahan antara maghrib dan isya. Betul gak? Betul gak? Apalagi orang yang melakukan pernikahan dengan minjem. Udah. Kalau orang udah minjem, bagaimana ceritanya agar pulang modal? Nah, makanya kalau nikahan jangan pakai minjem-minjem. Ada, Bismillah, nggak ada, nggak jadi kewajiban. Yang penting kan akad nikahnya. Ini kita gengsinya pada kegedean semuanya. Gitu, untuk bikin apa namanya itu dia, biar orang pada keademan semuanya apa? Tendanya tenda ini, Allahu Akbar. Bikin panggung. Kalau tadi tuh panggung bagus, alhamdulillah. Tapi saya lihat cuma panggung abdiya doang. Panggung apa tuh maksudnya? Oh, TK, alhamdulillah. Ada acara, emang ada duitnya, nggak ada masalah. Nggak usah pakai pinjam-pinjam, TK. Kita mau ngadain pernikahan, biar rame. Acara ini dan itu, jangan biasain minjem. Kalau dari awal pernikahan udah mulai pinjem, ini biasanya nanti ketika dia nikah mau punya panci dia pinjem. Ngutang tuh maksudnya. Beli baju pinjem. Iya, ngutang, kredit. HP ngutang semuanya. Sampai ini kacamata yang dia pakai sorban bahkan terkadang zaman sekarang. Udah keterusan, Allah. Kan pusing orang yang minjem-minjem. Pusing enggak? Udah gitu kalau misalnya dia meninggal dunia enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang meninggal dunia dia masih punya pinjaman, maka ruhnya itu ma bainas samai wal ardi. Mauqufah ma bainas samai wal ardi. Itu terhenti antara langit dan bumi sebelum dibayar hutang. Astaghfirullahaladzim. Kita anggap ini sederhana. Tidak. Janganlah kita mengatakan bahwa hutang itu adalah sederhana. Justru dalam rumah tangga bisa jadi lantaran hutang suami dan istri bertengkar, cerai. Apalagi kalau misalnya ada istri dia hutang tanpa izin kepada sang suami. Udah ketahuan tahu-tahu hutangnya banyak. Oh, akbar. Perceraian, dan itu banyak kasus. Tatazawwajul mar'atu, makanya kalau dalam dunia pendidikan ini dalam dunia pendidikan mampu membuat rumah tangga Islami. Ingat nih, rumah tangga Islami bisa terbentuk dengan pendidikan Islami. Tapi bagaimana mungkin suami dan istri dia memahami tentang didikan Islam, tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak ngaji, ini yang sangat disayangkan. Orang mau mempunyai sakinah, mawaddah, warahmah, tapi sebelumnya tidak didahulukan dengan keilmuan. Ilmu bahwa dia sebagai suami apa yang harus dia lakukan, ilmu apa yang harus dilakukan oleh sebagai seorang istri, kemudian perjalanan ibadahnya, bagaimana yang harus dilakukan keduanya, bagaimana cara mendidik suami dan istri, bagaimana suami mendidik istri, bagaimana istri taat kepada sang suami. Nanti ketika ada anak dan bagaimana, ini tidak dipelajari, kan nggak mungkin bakal terjadi rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak bisa. Mau rumah tangga sih cuma dijejelin tentang ilmu ekonomi dan ilmu politik saja, nggak ada hubungannya. Mau rumah tangga dijejelin tentang ilmu perdagangan saja, ilmu periklanan saja, enggak. Ini rumah tangga itu dalam, jemaah.
Kalau tidak disertakan dengan ilmu rumah tangga, berantakan. Makanya banyak sekali suami dan istri di tengah perjalanan cerai lagi, atau banyak kekerasan dalam rumah tangga lantaran satu faktor. Keduanya tidak memahami syariat tentang rumah tangga di antaranya. Tatazawwajul mar'atu fa yakunu laha ad-dawrul kabiru fit tarbiyah. Seorang perempuan dinikahkan dan dia mempunyai peranan besar dalam pendidikan. Makanya kita mempelajari bahwa al-ummu madrasatul ula. Ada dalam satu bacaan al-ummu madrasatul awla. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Atau diartikan ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Yang pertama dan paling utama. Wa ma'a anna ar-rijala qawwamuna 'ala an-nisa'i. Disertakan betul bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kuat, maksud kuat di sini kuat bahwa perempuan itu dalam rumah tangga mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Laki-laki memberikan nafkah, perempuan diberi nafkah. Laki-laki memberikan mas kawin, perempuan diberi mas kawin. Itu maksudnya. Itu maksudnya bahwa laki-laki lebih kuat. Bukan kuat dalam beribadah, belum tentu. Bisa jadi perempuan lebih kuat dalam beribadah. Bisa jadi. Perempuan dia puasa, dia masak, dia baca Quran. Laki-laki puasa, boro-boro masak. Benar enggak? Berarti mana lebih kuat, laki atau perempuan? Perempuan. Ya Allah, coba lihat Ramadan. Jam 2 terkadang tuh perempuan udah bangun. Laki entar dulu dah. Kira-kira sahur udah matang belum? Enak banget sahur udah matang belum? Kalau kira-kira udah matang dia baru bangun. Tek. Oh, perempuan kan sama-sama. Bahkan bisa jadi kaum laki-lakinya lebih banyak makannya daripada kaum perempuan. Jadi yang disebut dengan kekuatan di sini bukan kekuatan zahir. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan, maksudnya laki-laki lebih kuat maksudnya laki-laki jadi kepala rumah tangga dan perempuan anggota rumah tangga. Itu arti yang paling tepat. Bukan dikatakan lebih kuat secara fisik. Belum tentu gitu. Jadi tafsiran ulama itu tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sangat-sangat indah kalau kita belajar tentang tafsir ayat ini aja, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fanisa'u, maka nisa adalah maksudnya perempuan, bukan nisa yang nama orang. Maka perempuan adalah lahunna ta'thirun fi i'tidali rijali. Perempuan itu mempunyai peranan dalam mengendalikan laki-laki. Iya, jelas. Laki-laki lagi melintir, dikendalikan sama perempuan. Mau ngapain sih bang? Udah, sabar aja dah bang. Emang udah begitu. Dikendalikan sama perempuan, betul gak? Betul gak? Padahal tuh laki-laki, masya Allah, dia punya kumis garang, dia punya jenggot hebat. Ditantang sama orang berantem, udah siap aja. Adem nama istri. Jangan bang. Abang masih ngeladenin dia aja. Kan dia emang udah gak benar. Masa abang pakai ngeladenin? Ucapan santai, tapi peranan perempuan itu, masya Allah. Akhirnya tuh suami, iya ya. Kalau saya ngikutin ya gila sama gila ya nengnya. Iya bang. Tuh lihat peranan perempuan. Tapi perempuan juga bisa memberikan peranan keburukan dengan suami. Udah gini hari kerja, nggak punya mobil. Kan abang di kantor punya banyak rekanan. Di laci abang ada duit nggak? Ya nggak ada nih. Bos abang ada duit nggak? Ada. Ya udahlah. Allah Maha Pengampun. Astagfirullah. Enak banget Allah Maha Pengampun. Duit diambil. Duit kerjaan diambil, duit proyek diambil. Duit Majelis Taklim diambil. Aduh. Ini bisa jadi gara-gara perempuan memang. Itu dia. Jadi peranan perempuan sangat-sangat besar jamaah sekalian. Wa ada wahagil gawamati, dan perempuan mampu untuk menjalankan
menenangkan keadaan yang tadinya runtuh bisa tegak kembali. Berapa banyak suami yang udah pada ahli maksiat, lantaran sabarnya sang istri bisa balik lagi menjadi ahli ibadah. Wal machi 'alal istiqamah, dan mampu memperjalankan menuju istiqamah. Suaminya yang udah jarang ke masjid dinasihatin terus sama perempuan, ayo dah bang ke masjid. Kalau perlu akhirnya dia yang nganterin abang. Astagfirullah, ente nganterin anak ke masjid. Jangan. Ntar juga abang bakal datang ke masjid, datang ke masjid. Gimana bang, di masjid enak gak? Enak neng, alhamdulillah. Terus ditanya lagi gimana? Ke masjid enak gak? Enak. Itu lantaran apa? Lantaran bisikan hati sang istri, jeritan hati sang istri. Atau bisa jadi istri nggak mampu ngomong kepada sang suami, tapi dia akan menjerit di hadapan Allah. Sahat amam Allah, sang istri menjerit di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, suami saya ya Allah biar rajin ke masjid ya Allah. Suami saya ya Allah biar rajin ngaji ya Allah. Itu ada hubungan kekuatan. Yang namanya suami istri, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, itu ada hubungan kekuatan. Kenapa bisa kuat? Karena ada akad nikah di situ. Ada satu hati di situ. Ada satu kekuatan di situ. Makanya di mana suami kerja, istri beribadah, baca salawat, zikir, itu kerjaannya berkah. Kerjaan sang suami berkah, pulang perginya berkah, nikmat. Sang suami enggak mau untuk melakukan perbuatan maksiat di tempat kerjanya atau pulang dan perginya. Lantaran apa? Lantaran istri di dalam rumah baca Quran, istri di dalam rumah zikiran, istri di dalam rumah mendidik anak. Bukan kebanyakan nonton. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kebanyakan main HP lagi. Ting 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 ting, ya Allah Akbar. Wa fi 'aksi dzalika lahunna ad-dawrul kabir aidan. Kebalikannya juga perempuan mempunyai peranan untuk meruntuhkan sang suami. Nih, bisa nih. Istri meninggal duluan. Ini mohon maaf, banyak kasus. Istri meninggal duluan, sekuat-kuat suami jatuh. Ya Allah, biasa ada istri jatuh dia. Mulai satu usaha jatuh, tak di sana dia jatuh, tidak punya kekuatan. Diibaratkan tidak mempunyai kaki lagi. Padahal nih sang suami genitnya luar biasa, genit. Bisa jadi itu di HP pacarnya ada 20, tapi istri meninggal satu, dia jatuh. Padahal kan andaikan mau dia kawin lagi bisa, tapi kan belum tentu seperti apa yang ada. Meninggal tuh sang istri, jatuh. Coba aja jamaah berangkat haji berdua dengan istri, asik banget. Atau umroh, asik banget. Atau ziarah, asik banget. Coba kalau misalnya jamaah berangkat sendiri, nggak ada yang nyiapin baju, nggak ada yang, aduh, dekil and dekum. Udah seperti rumah kita tinggal di hotel tapi udah kayak berantakan. Iya, nggak ada yang ngerawat. Itu contoh betapa tuh sang istri mempunyai peranan besar. Makanya jangan galak sama istri. Sama istri galak banget. Bikin kopi nggak enak-enaknya, giliran istri nggak bikin kopi, bingung siapa yang bikin kopi. Dia mau bikin, dia gengsi. Dia mau masak, dia gengsi. Kemarin dia protes tentang masakan istri mulu. Giliran dia bikin nasi, nggak ada enak-enaknya. Kelewatan jadi nasi, akhirnya jadi bubur. Betul gak jemaah? Jangan sombong. Kita laki-laki nggak boleh sombong. Ini diantara tafsiran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu diantara tafsirannya, laki-laki nggak boleh sombong dengan istri. Laki-laki nggak boleh sombong dengan perempuan. Nggak boleh. Jangan mentang-mentang kita laki kemudian perempuan ditindas. Tidak ada sedikit pun dalam ajaran Islam yang berbicara tentang penindasan kepada sang perempuan. Justru kan saya udah kasih tahu kepada jamaah, Islam itu menganjurkan bagaimana sang suami bahasanya yang enakan. Kasih tahu saya pakai bahasa yang indah. Memanjakan istri. Kalau gimana kan suami ngasih suapan ke istri,
nyop 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 nyop, makan. Disuapin, nikmat. Ini baru pengantin baru doang nyuapin. Gini hari udah enggak. Oh tuh baru pengantin baru. Ada maunya. Giliran udah pengantin lama, ini yang udah pengantin lama. Iya, memang ini Islam. Kalau dibilang harmonis benar seperti ini Islam. Ini Islam. Bayangkan 3 bulan sekali suami ngasih emas kepada istri. Beruntung enggak? Masya Allah, 3 bulan sekali. Biar kedengaran nama istri. Ya, biar istri-istri semuanya pada dengar semuanya. Gitu. Biar diminta, enggak apa-apa. Jangan suami enak-enakan banget. Gitu. Tenang, pulang tidur. Ente udah ngasih emas belum buat sang istri. Ini manjain istri, betul-betul manjain istri. Manjain istri. Ini pemahamannya beda. Kalau ada istri-istri emang udah karena takdirnya nggak ada masalah. Gitu. Istri-istri kalau ada takdirnya nggak ada masalah. Gitu. Ya. Fahina ma yasri ini harus diamalkan jemaah. Kalau nggak seperti ini nggak bisa mawaddah warahmah. Sungguh. Ucapkan istri dengan ucapan yang paling istimewa. Surga, sayang, cinta. Itu. Kasih tahu. Allahu Akbar. Abang lagi puyeng banget. Baru ngelihat bayangan eneng aja, Allahu Akbar. Tuh istri yang tadinya lagi puyeng sembuh. Baru ngelihat bayangan aneh doang, Bang. Iya, Masya Allah. Padahal nggak tahu tuh bayangan siapa. Itu. Ya. Jadi itu di antara kekuatan sang suami harus pandai merayu. Karena pandai merayu itu kekuatan dalam jiwa sang laki-laki yang sang laki-laki pahlawan. Sang laki-laki pahlawan mampu untuk merayu istri. Jangan di medan pertempuran orang kalah, giliran istri enggak terkalahkan. Kalahin istri dengan rayuan. Gak apa-apa dikit rayuan gombal, dikit-dikit aja. Ya, makanya suruh belajar pitis. Asik gak dalam syariatul Islam? Asik. Dan ini udah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada salah satu istrinya, di antaranya Sayyidatuna Aisyah, Humairah, yang kemerah-merahan. Terbang Sayyidatuna Aisyah, kemerah-merahan. Ada sang istri, Masya Allah, kulitnya enggak putih sih. Apa kulitnya? Sawo matang, hitam bilang aja. Pakai sawo matang lagi. Emang udah dapat takdirnya dia dapat istri hitam. Kematangan ya. La ilaha illallah, Neng. Abang ngelihat Neng kayak ngelihat sawo mau garot aja. Emang udah kematangan. Tapi jangan jujur-jujur banget. Neng hitam banget sih, Neng. Jangan. Ya, hitam banget sih. Udah hitam dekat dekat tembok yang warna hitam lagi. Gitu. Sinian dikit. Sinian dikit, jangan kelihatan hitam banget. Itu ibaratnya kayak gitu. Udah hitam dekat tembok hitam, jangan Neng, sinian dikit gitu. Ada kan orang udah hitam pakai bajunya warna hitam juga. Banyak yang kayak gitu. Ya kasih tahu istri kalau udah hitam bajunya jangan yang hitam dong Neng gitu. Kan indah sekali Neng, kasih tahu gitu. Jangan sampai kita bosan sama istri itu. Gak boleh suami bosan sama istri. Mau bagaimana kayak ceritanya? Mau dikasih bedak yang puluhan juta kayak kalau mampu, kalau enggak ya puluhan ribu, 10.000, 5.000 gitu. Yang penting nggak boleh suami bosan kepada istri. Bagaimana tuh? Ya oleh, bagaimana ceritanya? Kan yang mengerti tabiat istri adalah suami, bukan orang lain. Betul gak jemaah? Ini pelajaran kelas dini jemaah, pelajaran dasar yang harus sang suami dan istri memahaminya. Karena bagaimana mungkin tercipta suasana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam pendidikan berikutnya, membentuk rumah tangga, membentuk negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bicara kita negara yang berkeadilan, berkemanusiaan, tapi dalam rumah tangga berantakan. Tidak bisa. Ini dimulai dari sini jemaah.
Gitu. فحينما يسري التفكير بحكم الطبع والبشرية في القلب والعقل في التزوج, ketika berjalannya satu proses pemikiran dengan menjalankan hukum kemanusiaan, baik dalam hati, pemikiran dalam menikah. Jadi persepsi pernikahan itu banyak, pemahaman tentang pernikahan banyak. Nah, ketika seseorang mau nikah, apa persepsi tentang pernikahan? Apa niat tentang pernikahan? Apa yang dimaksud tentang pernikahan? Apakah cuma sekedar enak-enak saja? Apakah nanti cuma sekedar dapat, biar ada kebanggaan bahwa saya adalah kepala rumah tangga sebagai pimpinan? Ini harus dipahami. Ta'tid taujihat, ada nasihat-nasihat. Mal maksudu minaz zawaji, apa maksud pernikahan? Apa maksud pernikahan? Kasih tahu dengan orang-orang yang pada mau nikah. Makanya memang bagus dulu tuh kalau misalnya ada di KUA, orang sebelum nikah dinasehatin dulu. Apa namanya? Penataran. Bagus sih, bagus. Tapi ntar dulu, abang dan noni mau kemana? Mau pulang, Pak. Ntar dulu, biasanya sih habis penataran kan, walaupun sih nggak bayar, tapi biasanya ada orang ngasih ke bapak paling 200.000. Nah, ini yang jadi berantakannya di sini. Ya, kalau nggak ngasih bapak tuh di situ ada kotak amal jariah 300.000 gitu ya. Ini yang bisa jadi rusak nih, merusak suasana. Nasihatin aja, betul nggak? Nasihatin, nanti kalau misalnya mau dia dapat duit, alhamdulillah, nggak dapat emang udah bagiannya, udah gitu aja. Seperti mereka guru-guru yang ada, mereka para ulama-ulama, dakwah aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak ada masalah. Karena kewajiban mereka adalah dakwah. Jadi diajarkan tuh bagaimana tujuan nikah. Kasih tahu dulu jamaah sebelum nikah udah tahu nggak apa yang harus dilakukan dalam pernikahan. Ada perencanaan jangka pendek, menengah, panjang. Jamaah, kalau enggak ya repot. Rumah tangga yang tidak ada tujuan kalau gitu. Rumah tangga yang tidak ada tujuannya berantakan. Akhirnya berantem. Istri pulang ke rumah orang tuanya. Aduh, enggak ada tujuannya berarti. Ini rumah tangga apaan? Berantem sedikit, langsung, kabur. Tak kabur. Kesian. Makanya banyak terjadi anak-anak yang namanya broken home, semuanya ini lantaran apa? Lantaran bapak dan ibunya tidak mengetahui tentang tujuan rumah tangga. Wa man yatu 'inda zawaji, dan bagaimana niat nikah. Mau nikah malah dia sisiran, ganteng, jasnya. Jas ini udah sesuai belum ini jas. Udah gitu terkadang zaman sekarang udah merusak nikah. Nikah yang berkah. Sebelum pada nikah udah pada foto bareng semuanya. Pra-wedding namanya. Astagfirullah. Enggak ada dalam syariatul Islam pra-wedding. Ya kan, foto-foto tuh. Terkadang ada di undangan-undangan itu laki dan perempuan foto bareng. Kan belum nikah. Jamaah, itu udah nikah belum? Yang udah nikah aja jangan dipublikasikan. Andai kan suami dan istri udah nikah, laki dan perempuan udah nikah, nggak perlu dipublikasikan, nggak perlu. Gitu dalam syariatul Islam, ini belum nikah, undangan, depan istana, gandeng-gandeng, di apa namanya, di pasar ikan, di rumah-rumah berhantu, sampai belakangnya ada hantu lagi. Gitu, di gedung Falatehan. Masya Allah, hebat. Permasalahan bukan masalah Falatehannya atau di gedung-gedung itunya, bukan. Permasalahan ente belum nikah udah pada gandengan, ente belum nikah udah pada deket-deketan. Itu permasalahan besar. Ngundang, belum nikah ngundang bareng, naik motor pegang-pegangan, belum nikah. Ada sebagian orang kalau udah dilamar tuh, berarti udah, cuma tinggal satunya aja yang nggak boleh, yang lain nggak apa-apa. Ini siapa yang bilang? Ini Yahudi, Nasrani yang bilang, bukan Islam, bukan syariatul Islam.
Terkadang kita sebagai orang tua, ya udah neng, kan neng udah dilamar, udah dah jalan sama si fulan, mau kemana kek? Yang penting jangan sampai jam 2 malam ya, astagfirullah. Atau jangan sampai jam 1, itu dia belum nikah. Ngelamar belum nikah. Belum juga disebut dengan tanda pasti. Ini Allahu Akbar, ini ngerusak tatanan pernikahan. Ini pernikahan yang rusak, nanti negara rusak jemaah. Itu permasalahan. Lantaran dalam satu rumah tangga rusak, satu rumah tangga rusak, satu rumah tangga rusak, dalam satu RT banyak cekcok dalam rumah tangga, satu RW lagi. Nanti tidak ada komunitas Islam, tidak ada komunitas Islami. Nanti pada akhirnya seperti itu. Dan nanti negara rapuh, sangat rapuh. Kenapa? Yang laki ke sana, yang perempuan ke sini. Banyak di salah satu negeri sekarang ini ada, di salah satu negeri di mana kebanyakan penduduknya itu cerai. Akhirnya anaknya kebingungan. Negara tersebut walaupun tadinya negara kaya, gak ada manfaatnya. Mereka gak merasakan sebuah kenikmatan hidup. Ketika kesana kesini gak berjumpa dengan bapak, kesana kesini tidak berjumpa dengan ibu, tidak merasakan kedamaian dalam rumah tangga. Apa hakikat kehidupan? Wa mal hikmatu fi zawaji, dan apa hikmahnya pernikahan? Wa man natijatu minaz zawaji, apa hasil dari pernikahan? Kita enggak tahu. Nah penting nih. Kalau dulu kita terlanjur banyak tidak tahu, bagaimana sekarang kita tahu? Dan untuk anak keturunan kita, ponakan dan generasi setelah kita, wajib. Jangan ada di antara kita sudah tidak tahu, kemudian udahlah biarin, nanti generasi tidak tahu juga, berantakan semuanya. Lantaran satu orang memberitahu, itu namanya ilmu. Pemberitahuan itu namanya ilmu. Dan ilmu berkembang kalau misalnya sudah ada banyak pemberitahuan. Gitu. Berkembang ilmu kalau dia berdakwah. Dakwah itu ngajak. Kalau kita ini sekarang tahu tentang ilmu, tentang pernikahan, kita ajak orang tentang apa tujuannya nikah, apa hikmahnya nikah, apa hasil nanti dalam pernikahan. Kasih tahu buat mereka. Gitu. Wal taslamil mar'atu wal tastalimul mar'atu, seorang perempuan itu rela untuk menyerahkan kepada suaminya. Wa yastalimur rajulu dawra tarbiyati, dan juga seorang laki-laki menyerahkan urusan pendidikan. Minal bidayati, dari awal pendidikan. Awal pendidikan dari ketika bagaimana kita mau melamar, bagaimana kita melamar, bagaimana kita mau nikah, kemudian nikah, bagaimana malam pertama, bagaimana terus dan terusnya dengan istri, kemudian terus mempunyai anak dan sebagainya. Bagaimana mendidik sang anak. An yafgahu adwarum, harus nih suami dan istri memahami tentang peranan mereka masing-masing. Nah, ini di sini diungkapkan oleh Habib Umar. Jadi yang laki harus tahu peranannya apa, yang perempuan harus tahu peranannya apa. Fadaurul marati, maka peranan sang perempuan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Jika engkau didatangi seorang perempuan yang kau ridha akan agama dan akhlaknya, nikahkan anaknya. Misalnya kita tahu nih, ada perempuan solehah banget, masya Allah, anak kita belum nikah, laki. Kalau udah waktunya, kalau belum waktunya jangan. Kalau udah waktunya, buru-buruin. Atau kita mempunyai perempuan, kita ngelihat ada laki-laki, masya Allah, ikhlasnya nih orang, beragamanya, masya Allah, nikahin buru-buru. Kalau sesuai semuanya, gitu. Karena seorang kalau udah nikah, yang dia berdoa bagaimana anaknya soleh dan soleha. Setelah anaknya soleh dan soleha, bagaimana kita mencari mantu soleh dan soleha. Kalau udah mendapatkan mantu soleh atau soleha, maka kita bakal mempunyai keturunan, cucu dan berikutnya soleh dan soleha. Jadi berketerusan di pendidikan. Ya, doa itu berketerusan. Bukan selesai udah mendoakan anak, tidak. Nanti anak kan bakal nikah. Bukan cuma berhenti untuk
pasangan sang anak, nanti anak bakal mempunyai anak dan berikutnya, gitu. Wa daurul usrati, nah kita sudah pandai berdoa belum di hadapan Allah untuk mendoakan anak keturunan kita? Kalau kita udah punya mantu, udah doain mantu belum? Kalau kita mempunyai cucu, mendoakan cucu belum? Itu permasalahannya. Kita terkadang yang namanya udah dah, saya udah capek dari masa dulu punya anak, akhirnya anak-anak udah pada nikah, biarin dah, nafsi-nafsi dah. Itu salah. Salah. Doa orang tua kepada anak itu sangat menentukan. Walaupun anak udah pada nikah, anak udah punya anak lagi misalnya, doa orang tua menentukan. Doain tetap doa. Doa lagi, ya Allah buat anakku, ya Allah. Ya Allah buat mantuku, ya Allah. Ya Allah buat cucuku, ya Allah. Sebut namanya. Ada cucunya 50, sebut 50. Ada pun cucunya 500, sebut. Kan gak bakal lupa namanya sama cucu. Lupa gak kalau sama cucu? Zaman sekarang banyak sekali sama cucunya lupa. Saking kebanyakan nama cucu. Namanya itu Stephen Boy Marcus, Thomas Alva Edison. Banyak banget. Salah sendiri. Apa pakai nama-nama yang begitu? Ada Abu Bakar yang praktis nggak dipakai. Umar, Utsman, Ali, Muhammad praktis nggak dipakai. Padahal itu adalah nama-nama sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namain anak Mat Jabrik, Schwarzenegger, apa Chaplin, Cuplis apa semuanya, Melanie Kinoy dan sebagainya. Banyak banget, Masya Allah. Gitu, udah banyak biar ngetring, Apa? Iya. Terus apa lagi? Ali oncom, doyok, apa semuanya. Banyak amat namanya. Wa daurul usrati, kemudian bagaimana peranan keluarga. Bagaimana mau keluarga mempunyai peranan kalau suami dan istri tidak tahu masing-masing peranannya? Suami yang dilakukan yang penting kerja, anak dan istri yang penting makan. Ini salah besar. Itu ngasih makan buat anak dan istri itu kewajiban suami nomor kesekian. Bisa jadi mungkin nomor 10. Nomor pertama, bagaimana istri solehah, bagaimana anak laki dan perempuan soleh dan soleh, itu nomor 1. Kita pikir kita yang penting kan udah ngasih duit sehari 2 juta, Masya Allah, rumah udah enak, semuanya ada AC, bertingkat, hebat, ada mobil, ada apa, semuanya lengkap. Rumah tangga bukan itu tujuan paling utamanya. Ketenangan, karena yang tadi diungkapkan sakinah. Sakinah itu tenang. Sakinah itu tenang. Bisa jadi orang punya harta, nggak punya harta bisa jadi sakinah. Tapi kalau misalnya orang nggak ada pendidikan, nggak bakal mungkin sakinah. Orang nggak ada pendidikan nggak mungkin sakinah. Nggak mungkin. Istri nggak dididik, dari mulai dia nikah nggak dididik sama suaminya. Dikasih duit. Suaminya kerja sana dan sini capek. Walaupun memang hebat, sang suami di luar hebat, sang jawara orang paling kaya, dia keluar, dia masuk, dengan bergonta-ganti mobilnya, hebat. Tapi nggak mampu mendidik sang suami, nggak ada manfaatnya. Nggak mampu mendidik sang istri, nggak mampu. Istri pakai pakaiannya udah nggak ada benar-benarnya, didiemin aja. Istri nggak ngaji, didiemin aja. Istri nggak sholat, didiemin aja. Apakah ini sang suami? Gitu. Anak-anak, Masya Allah. Benar, dia mampu bersedekah. Ingat, walaupun ada seseorang bersedekah 1 triliun, dengan dia ada bagian lagi orang mendidik istrinya, cuma mendidik, dia nggak punya duit. Paling yang dikasih untuk cuma sekedar makan, minum dan biasa, pendidikan yang biasa-biasa saja. Ini ada orang bersedekah kepada ini 1 triliun, nggak ada manfaatnya 1 triliun dibanding orang mendidik anak dan istri penuh dengan kesederhanaan, tapi kenal Allah dan Rasulullah Muhammad. Ini banyak salah kaprah. Saya udah bersedekah 1 triliun buat masjid, buat majelis ta'lim, 1 triliun jemaah, bukan miliaran lagi, 1 triliun, tapi rumah tangganya berantakan. Jelas.
karena dia tidak lebih mendahulukan yang utama. Allahu Akbar. Bisa jadi dia memberangkatkan haji, umrah dan sebagainya, atau bahkan dia bisa jadi setiap tahun dia haji, setiap bulan dia umrah, tapi nggak dikasih pendidikan agama kepada anak dan istri, nggak ada manfaatnya. Orang yang haji dan umrah tanpa memahami ilmu nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat. Kembali lagi, tidak ada pendidikan yang paling istimewa, yang paling agung kecuali ngajil. Ini yang kurang di antara kita jamaah. Suami sibuk, istri sibuk. Akhirnya anak dimanjakan oleh siapa? Siapa? Ya, baby. Ya, baby sister. Dimanjakan. Allah Akbar. Kita nggak tahu tuh baby sister sholat atau enggak, punya wudu atau enggak, keluarga benar atau enggak, kan kita nggak tahu. Oh, dia pendidikan, iya, orang jadi baby sister juga pendidikan jelas. Kalau enggak bukan baby sister namanya, pendidikan dia, iya, salehah kan kita nggak tahu. Pendidikan yang ada apa semuanya. Allahu Akbar. Kehilangan tuh kasih sayang anak. Di mana anak harus dikasih sayangi oleh bapak dan ibu di masa kecil, dia dapat kasih sayang orang. Nanti orang seperti itu, kecil, lambat nanti dewasa, dia mencari kasih sayang yang lain daripada keluarganya nanti seperti itu. Janggal dalam rumah tangga. Tidak ada kepercayaan terhadap bapak dan ibu nanti pada akhirnya. Akhirnya bapak dan ibu yang tadinya muda menjadi tua, sang anak tidak bakal peduli kepada orang tuanya. Kenapa? Dulu saya kecil tidak dipedulikan, maka saya besar nggak apa-apa bapak dan ibu ditaruh tempat panti jompo aja udah, masya Allah. Anaknya masya Allah, kayaknya luar biasa, mampu untuk mendidik tuh orang tua sampai itu anaknya hebat, luar biasa hebatnya. Masa tuanya tuh orang tua ditaruh di panti jompo. Dia ngarepin mau main sama cucu, nggak bisa udah. Mau cucu sama cucu nggak bisa, mantunya udah geli sama dia. Karena apa? Karena salah didik. Tuh lihat, banyak kan? Udah tua dikit, bahkan orang tua baru usia 60 tahun udah ditaruh di panti jompo. Udah dah bapak di sini tenang-tenang aja. Saya anak bapak kan, tetap saya adalah anak bapak. Saya juga kan kerja buat bapak, saya juga kan kerja buat ibu. Bapak dan ibu mau berapa dalam 1 bulan? 10 juta saya kasih. Udah begitu aja. Treng, udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Berantakan semuanya ini. Berantakan rumah tangga. Dia pikir itu adalah kegembiraan. Kegembiraankah kita jadi orang tua? Walaupun dikasih duit sama anak, tapi tidak dipedulikan sama anak, enggak ada gembira. Orang tua manggil anak itu bukan karena minta duit, kangen terkadang. Betul gak jemaah? Kangen. Mau cuma sekedar ngelihat anak doang, Allahu Akbar. Terkadang orang tua saking sibuknya, anak udah tidur, dilihat tuh lagi dalam keadaan tidur, Allahu Akbar. Ada satu kangen, cuma dilihat doang udah. Pelita kehidupan. Tapi kalau udah ketinggalan dan sudah tidak ada pelita kehidupan, tidak ada nuansa kehidupan. Apakah itu yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah? Salah, karena awalnya udah mulai salah. Wa dauruz zauji wa usratu wa daurul usrati, dan peranan keluarga, fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Cari perempuan yang mempunyai agama, yang pandai beragama, engkau bakal beruntung. Ini kita kalau misalnya mau cari mantu yang soleh atau solihah, jangan dilihat, waduh bibirnya merah, hebat nih. Atau ini, oh insya Allah, ini mantu udah bisa nyupir truk, mobil yang gede aja dia bisa, bagaimana mobil yang kecil, seperti Lamborghini dan sebagainya. Waduh, truk dia bisa. Astagfirullah. Udah jadi manajer belum? Nah, gajinya udah 30 juta belum? Gitu. Ntar dulu deh ya, kalau belum 30 juta, astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Bapak kamu punya kontrakan di mana? Kerjanya di mana? Tugas di mana? Astagfirullah. Itu yang kayak gitu nggak ada masalah. Setelah nanya tentang ngaji, tentang sholat, habis itu nanya yang berikutnya nggak ada masalah. Gitu. Wa daurul usrati wa daurul zawji wa usratihi. Peranan suami dan keluarga, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ketika kalian semuanya tidak melakukan itu semuanya, itu bakal terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat banyak. Nih, suami istri sudah tidak menjalankan peranannya sebagai suami, peranannya sebagai istri, berantakan semua. Ai idza gharrakumul a'da'u, kalau sudah mulai masuk musuh menipu kalian. Ini musuh kita banyak sekali jamaah. Kalau kita udah belajar tentang kitab Khuluqun yang sudah dikarang oleh Al-Habib Umar, kan kita di antara musuh-musuh yang ada, kita di tengah-tengah. Ini di luar. Ini kita di tengah-tengah musuh yang ada. Yang satu musuh, yang satu ini. Kita di tengah-tengah, umat Islam di tengah-tengah musuh. Nasrani dan Yahudi, ini Habib Umar sudah berkata seperti itu di 40 tahun yang lalu. Dan musuh kita lebih ketahuan lagi bahwa musuh kita jiwa kita sendiri, yang siap untuk memanah kita, siap untuk merusak kita. Belum lagi setan dan iblis yang ada di sekitar kita. Kita masih santai. Suami dan istri nggak tahu peranannya masing-masing. Terjadi fitnah besar, rusak yang sangat banyak. Fasaratil maghasidu fit tazwijati wal i'tibarati ghaira ma arsyadallah. Jadilah tujuan rumah tangga yang ada tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Berantakan rumah tangga karena tidak menjalankan peranannya masing-masing. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Kita teruskan sebentar lagi. Fala budda an tad'al ummahatu wal aba'u fi qulubihim nura hadhihi tarbiyatin nabawiyyah. Wajib bapak ibu memberikan di dalam hati sang anak dan keturunan cahaya pendidikan kenabian. Wajib. Jadi kita walaupun sama cucu masih tetap punya kewajiban untuk mendidik mereka. Jangan kita sudah punya paham, kan cucu udah ada bapaknya, cucu kan udah ada ibunya. Salah. Wajib biarin cucu mau sekolah di Kristen kek, mau sekolah di Hindu kek, mau sekolah di Buddha kek, mau sekolah di Yahudi kek, biarin aja. Gak boleh. Kan kita bapak moyangnya. Cucu mau nikah sama siapa kek, nggak ada masalah. Kan ada bapak dan ibunya. Nggak boleh ngomong kayak gitu kita. Kewajiban kita sebagai bapak moyang, sebagai kakek nenek moyang, entah itu kakek, entah itu bapak, entah itu buyut dan sebagainya, atau lebih daripada itu, punya peranan untuk menentukan masa depan anak keturunan. Wa sadaqa sirajul munir. Akan terjadi kebenaran lampu yang bercahaya rumah tangga nih. Rumah tangga benar kalau semuanya mempunyai peranan. Kakek, nenek, buyut, apa semuanya sampai kedua orang tua, anak, nanti cucu bakal punya peranannya masing-masing. Hai segala. Kira-kira baginda Rasulullah bersabda, "Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Fa inni, kurang itu. Nikahlah kalian. Nikahkanlah kalian. Nikah. Taksuru, perbanyak anak. Jangan takut punya anak banyak, apalagi zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan zaman sekarang. 2 anak cukup. Iya, kaum muslimin punya anak 2. Mereka orang-orang kafir enggak pakai gimana-gimana. Akhirnya orang kafir satu keluarga punya anak 5, satu keluarga punya anak 5, satu keluarga punya anak 5. Populitas mereka lebih banyak akhirnya. Kaum muslimin rendah semuanya. Lantaran apa? Enggak mau punya anak. Ya, KB-nya itu jangan mengurangi jumlah. KB-nya itu tanzimun nasal. Boleh KB tanzimun nasal, yaitu mengatur jarak pernikahan, mengatur jarak kelahiran. Habis 2 tahun lahir lagi. Habis 2 tahun lahir lagi. Jangan setahun lahir. Aduh, kering nanti istri. Setahun lahir. Jangan.
2 tahun lahir lagi, 2 tahun lagi. Itu namanya tanzimun nasal, mengatur jarak kelahiran. Bukan artinya KB kemudian harus punya anak 2. Akan harus zaman sekarang. Iya tahu. Kita akhirnya kaum muslimin punya anak dikit, orang Cina anaknya banyak banget. Kalah kita. Udah Cina kafir lagi. Kalau Cina muslim, ini Cina kafir. Masya Allah. Anak siapa kok? Anak gua. Ada berapa? 20. Astagfirullah. Menang dia. Main bola aja kalah nanti kita. Dia udah punya persatuan apa, muslim belum punya. Main badminton aja, kalah semangat. Dia udah 20 orang, kita baru 2. Kita main badminton, yang nonton cuma 2 dari grup kita. Tuh Cina atau tuh dia orang kafir 20, kan kalah semarang. Itu melemahkan keadaan kan, gitu. Banyakin umat, banyakin anak. Ini Rasulullah bersabda. Apakah Rasulullah bersabda atau sabdanya Rasulullah untuk di zaman dulu saja? Islam semuanya sesuai dengan setiap zaman. Jangan kita bilang akan sekarang zaman di mana susah cari ekonomi. Iya, karena keyakinan ente tentang ekonomi sulit jadi sulit. Coba kalau keyakinan ente mudah, Allah mudahin. Gak ada masalah punya anak 3, 4, 5. Bismillah. Gitu. Apalagi tinggal di Jakarta. Nyari ini aja gampang, nyari itu agak jangan bang, jangan sombong, jangan ego, jangan gengsi. Tinggal di kota besar gengsi. Makan itu gengsi. Makan roti enak, makan singkong enak, gengsi dia makan. Gengsot enak gengsot. Ya. Yang di kampung-kampung dekat Syekh Gharib kan banyak gengsot kan. Fa mufakharatul Mustafa, bangganya Nabi Muhammad lil ummam sabiqati 'alal haudhi yaumil qiyamah maqsudun lana, terhadap umat itu kelak nanti di telaganya di hari kiamat tujuan kita, di mana umat baginda Rasulullah banyak. Nanti umat baginda Rasulullah di hari kiamat banyak dapat syafaat dari Rasulullah. Itu kenapa? Karena memang punya keturunan banyak. Makanya kita enggak apa-apa nikah punya anak banyak, bismillah. Yang belum punya anak banyak, banyakin. Hasil nggak hasil banyakin aja. Ya emang udah kayak gini ketetapannya, udah. Yang penting jangan vasektomi, tobektomi dah. Jangan diputus dah tuh. Haram memvasektomikan atau mentobektomikan. Gitu. Haram hukumnya. Kecuali ini istri melorot mulu, punya anak lagi banyak, punya anak udah diobatin nggak bisa, ya Allah. 30 tahun nikah, punya 29 anak. Itu diobatin dah kalau udah begitu. Kan kesian. 30 tahun nikah, punya anak 29. Itu boleh diobatin. Baru punya anak 2, pakai tobektomi, vasektomi, dosa besar jamaah. Apalagi belum punya anak KB. Aduh. Pola pemahaman gimana? Maksud KB itu tanzimun nasal, mengatur jarak kelahiran. Itu di antara tujuan dulu Pak Harto menjadikan KB itu mengatur jarak kelahiran. Jangan setahun lahir, setahun lahir, Masya Allah. Rontok juga kan istri. Tadinya tuh cantik, tapi kalau misalnya tadi dikatakan 30 tahun nikah, udah punya anak 29 kan peot. Gara-gara kebanyakan ngelahirin. Fal yaqtur ala babi syabbi wa syababati hadza, apakah terbersit dalam hati pemuda dan pemudi tujuan ini? Apalagi udah bilang, Bang, pokoknya kita nikah kita punya anak 1 aja ya, Bang. Astagfirullah. Bang, nanti kalau kita nikah udah paling banyak 2, Bang. Astagfirullah. Ini kok takut rezeki. Orang tua dulu enggak kerja di mana-mana, tapi kebunnya ada di mana-mana. Betul gak? Orang tua dulu enggak kerja di mana-mana, tapi kebunnya di mana-mana. Kita kerjanya di mana-mana, tapi kebun kita enggak di mana-mana. Padahal kerja kita, Masya Allah, 2 tahun sebelah sana, 2 tahun sebelah sini, 2 tahun udah banyak banget tuh kita kerja.
Di wilayah Jakarta aja Masya Allah nggak berkah karena takut masalah rezeki. Betul? Kenapa harus takut? Allah yang menciptakan kita. Waladzi khalaqakum wa ma taf'alun. Dia Allah yang menciptakan kalian dan pekerjaan kalian. Apa yang kalian lakukan Allah janji, Allah jamin. Punya anak berapa? Baru 3. Masih sedikit. Baru 3 juga. Kakek punya berapa? Punya berapa? Punya anak berapa? Alhamdulillah. Baru 4. Ya udah, kalau udah nanti saya girang ya, kan baru. Enggak apa-apa, walaupun udah putih di sini, ya insyaallah. Ada masalah. Maksudnya? Ini ada pemahaman khusus kalau dibilang lagi. Ya, itu nanti ada pembahasan lain. Wa hal yaqturu hadzal bali wa hal yaqturu hadzal maqsada ala bali abai muhammadin. Apakah terbersit tujuan ini di sisi bapak moyang mereka? Kita menikahkan anak, ada gak bersitan seperti ini? Anna nur tarbiyatin nabawiyah in hajaba anna, apakah cahaya pendidikan Nabi Muhammad sudah terputus dari kita sampai kita nggak ada peduli kepada anak keturunan kita, nikah sama siapa aja yang penting kaya. Terputus tuh cahaya kenabian, cahaya pendidikan kenabian kepada kita terputus. Nggak ada semangat kita untuk menjalankan keislaman kita. Allahu Akbar. Wan afkarina, dari pemahaman kita udah pemahaman bukan pemahaman Islam. Malu kalau misalnya anak keturunan kita pakai peci. Malu kalau misalnya mantu kita pakai peci dan sebagainya. Zaman sekarang, zaman berkelas dong, datang ke sini ngapa pakai bawa singkong, bawa dong ini dan itu. Pakai dong ini semuanya. Aduh, astagfirullah. Pemahaman kita udah berubah belum? Keislaman atau kebarat-baratan? Nah itu dia, barat-baratan. Belaga. Bita'thiratin dahimatana wa dakhilatana ila buyutina wa ugulina. Dan ini semuanya mampu pemahaman dan pemikiran kita terpengaruhi di rumah tangga kita, di rumah kita, sampai di akal pemikiran kita semuanya sudah terpengaruhi dengan akal pikiran barat semuanya. Dan akal pikiran mereka orang-orang kafir. Gaya hidup kita udah mulai berbeda. Gaya kita udah mulai beda. Yang tadinya makan bareng udah nggak pakai makan bareng lagi. Pisah sana. Udah makan berdekatan, yang satu main HP. Gitu. Istri main HP, suami main HP, anak main HP, semua anak main HP. Bukan dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang satu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita makan. Saking artinya apa? Saking sibuk semuanya dengan dunia mayanya masing-masing. Nauzubillahi min dzalik. Jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Itu kajian kita udah mulai menyentil kehidupan kita. Bahkan udah bukan menyentil lagi, udah nabok. Udah nabok kita, udah kan terasa gak ditabok? Kalau kita terasa ditabok, itu beruntung. Alhamdulillah. Ibarat kalau lagi diobatin terasa. Kalau dia biar ngaji kayak begitu, apaan tuh? Gak beruntung udah, tanda gak beruntung. Justru ketika kita mulai terasa, iya ya, apa jadi dulu begitu, saya merubah dah. Sama anak keturunan kita, sama tetangga dan sebagainya, mau rubah. Itu namanya ngaji. Ada satu pemikiran untuk merubah. Ngaji kan bukan cuma sekedar mau dapat ilmu. Kalau mau cuma sekedar dapat ilmu, setan lebih pintar daripada kita. Enggak. Yang namanya guru murabbi itu bukan cuma sekedar ngajar, tapi bagaimana murid semuanya terpengaruhi untuk berubah pola semuanya. Pola pemikiran, pola pakaian. Bukan cuma sekedar ngajar. Oh yang ngajar, sekarang kita belajar tafsir. Oh sekarang kita belajar hadis. Habis itu pulang. Enggak. Itu namanya guru, betul, mudaris, bukan murabbi. Tapi derajat murabbi lebih tinggi daripada guru.
di mana menghendaki semua muridnya merubah dari mulai pemahaman, pemikiran, mulai pakaian, cara bergaul, bagaimana kita bisa menjalankan akhlak Rasulullah. Itu namanya murabbi. Ya, itu namanya murabbi. Bukan cuma sekadar pulang datang ngajar, pulang doa, pulang dasar, pulang doa. Bukan, itu guru betul, tapi bukan murabbi. Sayang yang kayak gitu. Ya. Sayang di kayak gitu. Di setiap tempat banyak yang kayak gitu. Tapi guru murabbi tidak di setiap tempat ada. Yang penting tuh yang buat kita pahami dalam kehidupan kita. Nah, di sini sang pengarang kitab ini adalah Al-Allamatul Murabbi. Makanya tadi saya singgung tentang murabbi. Al-Allamatul Murabbi Al-Habib Umar. Seorang yang sangat alim, yang murabbi, yang betul-betul mendidik bagaimana orang murid-muridnya yang di sekitarnya itu mau berubah. Itu murabbi namanya. Bukan cuma sekedar ngajar. Ayo murid-muridku yang ini A, B, C, selesai udah pulang. Anak-anakku yang ini apa namanya? Gitu, ya kan? Apa namanya? A, B, C gitu. Apa diajarin? Habis itu pulang? Bukan. Itu guru piano juga bisa. Ya kan? Guru piano juga bisa. Piano, mari, ya kan? Bisa yang kayak gitu. Bisa. Ngajarin yang lain juga bisa, tapi ngajarin agama yang namanya murabbi, bagaimana murid semuanya enggak pakai setengah-setengah, bisa mengamalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lewat Ustaz Abdul Aziz, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Gimana? Enggak kedengeran. Dalam hadis Rasulullah sudah ditentukan orang yang masuk surga sudah Rasulullah masuk surga udah berapa banyak, dan sudah ditentukan yang masuk neraka. Dan ada hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa orang muslim sudah pasti masuk Islam. Maksudnya apakah yang perkataan Rasulullah itu yang non-muslimkah yang tidak masuk surga atau tidak? Kaum muslim itu udah pasti masuk surga. Itu hadis sahih. Siapa yang mengakui dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa musliman. Dia muslim dan tidak abadi masuk neraka. Ingat, tidak abadi masuk neraka. Karena bisa jadi dia masuk neraka kalau dia melakukan perbuatan maksiat. Ada orang mengucap dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam. Habis itu dia berbuat maksiat, bisa gak masuk neraka? Bisa. Tapi enggak selama-lamanya. Gitu. Ada harapan panjang untuk masuk surga. Kenapa? Tiketnya udah ada. Cuma permasalahannya berapa lama dia di dalam neraka. VIP-nya neraka, Pak RW, VIP-nya neraka nih, neraka yang paling enak. Kan ada orang nonton 50 juta, ada yang 100 juta konser. Jadi dengan penyanyinya itu beda 100 meter itu biaya 100 juta. Allahu Akbar. Jadi dari penyanyi itu dengan dia beda 100 meter itu biayanya 100 juta. Aduh, sampai bangkis. Ya sampai bangkis, saking 100 juta 100 meter. Dia cuma dengerin nyanyian 3 atau 4 kali nyanyian 100 juta. Masukin surga neraka. Masukin surga neraka. Kita ngaji, dia deket banget sama guru, deket banget sama guru. Tapi saya nggak ngomong masalah duitnya, enggak. Udah deket sama guru. Amin, mudah-mudahan mendekatkan kita ke dalam surga. Itu. Jadi itu ada orang muslim
yang berbuat maksiat namanya muslim asi. Dia mengucap 2 kalimat syahadat yakin, tapi dia melakukan perbuatan maksiat. Sampai pada akhirnya meninggal dia tidak taubat. Seorang muslim yang berbuat maksiat ketika dia meninggal tidak taubat, dan andaikan taubat enggak diterima taubatnya sama Allah, itu tempatnya neraka. Tapi kalau muslim yang berbuat maksiat sebelum dia meninggal dunia dia taubat, taubatan nasuha, maka diampuni dosanya oleh Allah, meninggalnya dia dalam keadaan husnul khatimah. Berarti langsung surga. Kemudian tentang permasalahan surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang surga-surga, yang neraka-neraka. Nah, ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari minba bisual, dari bahagian, dari sisi minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicara tentang bahagian kita surga atau neraka, siapa yang menjamin kita masuk surga? Tapi kalau misalnya kita minta kepada Allah dengan kita merubah, tuh ada perubahan dalam diri kita. Yang tadinya kemarin belum ngaji, sekarang ngaji. Yang tadinya kemarin belum sholat, sekarang sholat. Yang tadinya kemarin belum sedekah, sekarang kita sedekah. Yang tadinya kemarin kita malas, sekarang kita giat. Itu ada namanya su'al. Berarti kita sama saja mencuburkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah merubah itu semuanya. Yang penting ada perubahan dalam diri kita. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mau merubah nasib sesuatu orang kecuali nasib satu kaum, maksud saya kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Itu maksudnya. Jadi rubah dengan diri kita, minta kepada Allah dengan merubah konsep kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ya, doa. Ya. Bismillah, doa. Doa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub.